BRICS, Antara Idealisme dan Kenyataan. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Ini adalah analisis lengkap tentang BRICS dulu, sekarang, dan masa depan. Ditulis dengan akal sehat, penuh kejujuran, dan di bawah terang firman Tuhan. 1. Awal mula BRICS tahun 2001 sampai tahun 2010. Idealisme dan harapan. Pada tahun 2001, seorang ekonom dari Goldman Sachs, Jim O'Neill, menyebut 4 negara, Brasil, Rusia, India, dan Cina sebagai kekuatan ekonomi baru dunia. Ia menyebut kelompok ini dengan nama BRIC. Tujuan awal mereka bukan politik atau militer, tetapi menandai potensi negara berkembang untuk menjadi pemimpin ekonomi global. Saat itu, Amerika Serikat dan Eropa Barat mendominasi perekonomian dunia. 2006, para menteri luar negeri BRIC mulai bertemu secara informal. 2009, pertemuan puncak pertama dilakukan di Rusia. 2010, Afrika Selatan bergabung, maka nama mereka berubah menjadi BRICS. Sejak itu, BRICS dikenal sebagai forum kerja sama ekonomi. Mereka ingin menjadi kekuatan yang mampu menyeimbangkan dominasi Barat yang sering dianggap tidak adil terhadap negara berkembang. 2 BRICS sekarang, tahun 2024 sampai tahun 2025, menguat sebagai blok geopolitik. Di tahun-tahun 2024 sampai tahun 2025, BRICS berubah wajah. Mereka bukan hanya bicara ekonomi, tetapi juga kekuatan politik dan geopolitik global. Mereka terbuka menantang dominasi dolar Amerika dan kelompok negara-negara kaya, seperti G7. Negara-negara baru bergabung, Mesir, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Ethiopia. Pada tanggal 3 Juni tahun 2025, Indonesia resmi masuk sebagai anggota penuh BRICS dalam pertemuan di Kazan, Rusia. Ini terjadi setelah di masa Presiden Jokowi, Indonesia beberapa kali menolak. Presiden Prabowo menerima tawaran ini sebagai bagian dari strategi membuka aliansi global. Kini, BRICS mewakili lebih dari setengah penduduk dunia dan sekitar 35% kekuatan ekonomi dunia. Fokus utama BRICS saat ini, mengurangi dominasi dolar Amerika, mendorong perdagangan antar negara dengan mata uang masing-masing, mendirikan Bank Pembangunan sebagai alternatif IMF dan Bank Dunia, mendorong dunia multipolar, bukan dikuasai satu negara. Namun, persoalan di dalam BRICS tidak sedikit. Banyak negara anggotanya punya kepentingan yang berbeda. Tidak ada perjanjian pertahanan bersama. Tidak ada mata uang tunggal. Masih ada konflik antar anggota, seperti antara Cina dan India, atau Iran dan Arab Saudi. 3 mata uang BRICS, fakta dan realita, per Juli tahun 2025. Sampai hari ini, belum ada mata uang resmi BRICS yang berfungsi seperti euro di Eropa. Namun, ada sistem pembayaran yang sedang dibangun, yaitu BRICS Pay, supaya transaksi antar negara anggota bisa dilakukan tanpa dolar Amerika. Beberapa negara anggota juga sudah berdagang menggunakan mata uang masing-masing. Contoh nyata, Yuan Cina dengan rubel Rusia, Rupiah India dengan rubel Rusia, Rial Arab Saudi dengan Yuan Cina. Rencana membuat mata uang bersama memang ada, tetapi masih dalam tahap pembahasan. Mereka juga membahas sistem pembayaran digital berbasis blockchain, tetapi belum digunakan secara resmi. 4. Kenapa belum ada mata uang bersama BRICS? Cina, Rusia, dan India memiliki kepentingan berbeda dan kadang bertentangan. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab masih punya hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Iran dan Rusia sedang dikenai sanksi internasional. Indonesia masih pemain baru, masih berhati-hati dan belum terlalu aktif menekan agenda keuangan. Sulit menyatukan lebih dari 10 negara yang memiliki politik, ekonomi, dan ideologi yang berbeda-beda. 5 strategi yang harus dilakukan Indonesia. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengikut di dalam BRICS. Indonesia harus aktif berperan, dengan tujuan memperkuat ekspor produk Indonesia, mencari sumber pembiayaan di luar sistem keuangan Barat, memperluas pengaruh diplomasi Indonesia di dunia. Namun, Indonesia juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam perang dingin antara BRICS dan negara-negara Barat. Tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Eropa. Menjadi penjaga keseimbangan, bukan alat satu kekuatan global. 6. Apa yang akan terjadi ke depan? BRICS akan tetap menjadi kekuatan penting di dunia. Mata uang bersama, mungkin akan terjadi, tetapi tidak dalam waktu dekat.
Sistem pembayaran antar negara BRICS kemungkinan besar akan berkembang di Asia dan Afrika. Jika Indonesia cerdas, bisa mengambil keuntungan dari dua sisi, dari BRICS dan dari dunia barat. 7 kesimpulan dari perspektif kebenaran. BRICS bukan jalan pintas untuk melawan kekuasaan Amerika dan Eropa. BRICS adalah peluang, tetapi juga tantangan. Indonesia harus masuk dengan akal sehat, bukan dengan ilusi. Seperti tertulis dalam Matius pasal 10 ayat 16. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita agar tetap cerdik, bukan licik, dan selalu tulus hati. 8. Apa arahan Tuhan Yesus Kristus untuk Indonesia tentang BRICS? Pesan Tuhan Yesus dari awal sampai akhir jelas. Jangan terjerat oleh tipu daya dunia, tetapi tetap hidup dalam kebenaran, kasih, dan hikmat. Seperti tertulis dalam Yakobus pasal 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, kemudian pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Arahan Tuhan bagi Indonesia, jangan ikut bersekongkol dengan kejahatan dan ketidakadilan global, baik dari blok barat maupun dari BRICS. Gunakan BRICS sebagai kesempatan memperjuangkan keadilan bagi rakyat kecil, bukan untuk memperkaya diri atau kelompok. Jadilah terang di tengah bangsa-bangsa, bukan menjadi pelayan kuasa dunia yang penuh tipu daya. 9 penting, BRICS adalah bagian dari rencana dunia menuju perubahan besar, tetapi bukan jalan keselamatan. Jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam blok ekonomi manapun. Seperti tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus Kristus memanggil bangsa Indonesia untuk berjaga-jaga, menjadi bangsa yang cerdik, tulus, dan berani bersinar di tengah dunia yang gelap ini. Allah, Bapa di sorga, bukakanlah rahasia ini bagi dunia, terutama bagi rakyat Indonesia. Agar Indonesia tidak terjebak dalam ilusi kekuasaan dunia, tetapi berjalan dalam terang kebenaran dan kasih Kristus. Sebagai pegangan bangsa ini, tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin.